aku merasakan ya ketika masuk di Deliot itu sangat diverse, sangat heterogen orang-orangnya gitu. Mau dibilang berbagai warna tuh ada tuh, warna-warni itu ada. Sebetulnya ini agak bukan dalam kapasitasku untuk mengasih tahu ya, karena aku kasih tahu aja dulu waktu ranking satu angkatan itu aku ranking. Aku kasih tahu ya, aku spill ya. Dulu waktu kelas 12 semester 2 kalau nggak salah, UTS-nya itu matematika peminatanku tuh nilainya 40. Nilainya 40 sampai ditelepon guru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para penonton sekalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Yes. Selamat datang di Uncast Season 2 episode pertama. Gitu loh. Tepuk tangan dulu. Yes, terima kasih. Buat yang belum tahu, Uncast ini merupakan program SAI. Apa tuh? Itu Uncast itu adalah podcast Ramadan atau Ramadan Podcast ya. Yang nanti itu ditargetkan untuk menemani kalian saat Ramadan tiba. Ya, Oke, saya di sini sebagai host dengan saya di sini Dinar Budaditya dan saya Muhammad Sultan Ar-Rahman. sebagai host Uncast kali ini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Itu. Yes. Selamat datang teman-teman di episode pertama. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat super duper spesial. Yang namanya adalah Mas Dika. Ya. Mas Dika ini gimana? Aduh, buat teman-teman yang belum tahu itu beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Teknik UGM ya teman-teman. Dan kita akan ngobrol tentang experience beliau selama menjadi bagian dari Deliota selama beberapa menit ke depan gitu. Untuk Mas Dika kami persilahkan. Oke, dan nyala ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. SAI 24, 25. 26 dan 26. 25. Wah, udah jauh ya. Aku SAI 22 ya. Oh, Jaraknya udah 3 tahun 4 tahun. cuma jauh banget. Oke. Lumayan lah. Makasih udah diundang ke sini. Senang bisa kembali lagi ke Rohis Deliota. Masya Allah. Sekarang juga tersanjung. Tersanjung kayaknya aku yang ke pressure banget ya. Kalau pendidikannya di Fakultas Teknik UGM itu pressure banget sih. Waduh. Oke, kita mau ngobrol apa ini? Ini boleh nggak sih kenalan dikit Iya. gitu apa sih? Salam dikit ya. Iya. Kenalin, nama aku Andika Pramudia Kirana, panggil Dika, panggil Adika. Yang penting jangan Andika, walaupun biasanya sering dipanggil Andika. Aku Rohis Deliota, jadi ketua Rohis, diamanahi ketua Rohis dulu tahun 2021, lulus 2022. Awal masuknya Mas Dika ke Deliota dan perjalanannya sampai lulus gitu loh. Oke. Ini jadi mengulik masa lalu ya. Iya. Ya, spill sedikit mungkin ya, biar nggak terlalu curhat ya. Jadi dulu sebetulnya nggak mau masuk Deliot. Oh gitu Mas. Mau masuk mana? Cukup kaget. Mau masuk, biasalah kalau di Jogja kalau nggak SMA 1, SMA 3. Iya. Tapi zonasi terima SMA 8. Terus singkat cerita, selama awal di tahun pertama tuh ngerasa kayaknya aku salah masuk sekolah gitu. Tapi mencoba untuk acceptance gitu. Jadi kan ada kalau di ilmu psikologi itu kan ada fase-fase ya. Iya. Kita denial, kita marah, nggak terima gitu. Oke. Terus akhirnya mikir, kira-kira di Deliot bisa ngembangin diri di organisasi apa ya gitu. Tapi karena dulu pas SMP itu memang basisnya di Rohis, terus ketemu sama kakak kelas angkatan 21, 20 gitu yang di Rohis juga. Join SAI Deliota gitu. Masuk pertama kali staff divisi kajian. Jadi perjalanannya tuh penuh dinamika gitu. Kalau mau ditanya sih, dulu seneng awal-awal tuh Februari 2020 pertama kali ngadain namanya KJS itu, kajian Jumat sore. Itu kajian Jumat sore. Jadi sebetulnya setelah itu kita udah ada planning lain, kajian-kajian tablik akbar lain gitu, punya rencana undang satu yang nasional yang terkenal gitu. Tapi qadarullah karena Maret itu pandemi Covid ya, jadi nggak jadi, harus ada banyak sekali perubahan gitu. Kayak menurut Mas Dika, momen apa yang menurut Mas Dika menjadi puncak masa SMA gitu? Jadi mungkin kayak waktu kelas berapa dan ada kejadian apa gitu? Oke, momen puncak ya. Jadi kalau dalam sebuah cerita itu kan biasanya ada orientasi, komplikasi masalah, klimaks, baru resolusi gitu ya. Nah tapi kalau ceritaku selama di Deliot tuh justru beda gitu. Jadi introduction-nya itu tadi tuh, masa-masa galau, nggak keterima di SMA yang dipengenin, terus acceptance gitu kan. Mulai muncul komplikasi masalahnya gitu. Tapi
justru malah nggak ada puncaknya gitu, nggak sampai ke klimaks, justru malah anti klimaks gitu. Oh gitu. Karena anti klimaksnya adalah COVID gitu. Jadi ya kita udah mau naik, nah COVID jadi turun lagi gitu. Tapi masa menyenangkan tuh sebetulnya memang kelas 10 sih, karena offline gitu ya. Tapi pas kelas 11 juga salah satu hal yang coba untuk aku dan teman-teman SAI waktu itu lakukan, kita termasuk organisasi di bawah OSIS yang paling aktif waktu itu. Dari konten tuh paling aktif, konten di sosial media, terus kegiatan-kegiatan ngadain takbir akbar online gitu ya. Beberapa kelas gitu, Ramadan juga gitu. Dan itu diapresiasi juga sama sekolah bahwa SAI itu yang nge-carry waktu itu lah gitu untuk paling banyak kegiatannya. Dan waktu itu kita bikin terobosan. Itu mungkin salah satu momen puncak juga selama aku di kepengurusan SAI. Dulu kita bikin terobosan, masih luas sebetulnya yang mengusulkan soal ide ini, bikin bagi-bagi takjil gitu. Yang itu masih berlanjut sampai sekarang ya, alhamdulillah masih berlanjut gitu. Itu pertama kali di angkatanku, masih luas yang mengusulkan. Terus kemudian kita bikin itu, waktu itu karena sekolah masih belum boleh untuk masuk, jadi base campnya waktu itu ke rumahku gitu. Jadi beberapa angkatan 23 itu ke rumahku gitu. Terus kita bikin, udah pesan semua makanannya, kita nyusun itu, terus kita bagi-bagi selama 4 hari. 2 hari itu keliling motor, pakai motor di kota Jogja, terus sisa 1 hari berikutnya atau 1 hari setelahnya lagi bagi-bagi di depan SMA 8. Itu salah satu momen menyenangkan sih. Walaupun sedihnya adalah mungkin karena sekarang iri ya, jadi Deliot udah punya masjid baru gitu kan. Bisa dipakai. Aku ngebayangin seandainya masjid itu jadi pas zamanku, mungkin momen puncaknya itu justru bisa memaksimalkan masjid itu. Gitu. Ya dulu Mas Dika kan pernah jadi SAI juga ya. Nah itu hal menariknya tuh apa sih yang pernah Mas Dika lalui gitu, atau sama kayak yang tadi gitu? Hal menarik di SAI itu aku merasakan ya ketika masuk di Deliot itu sangat diverse, sangat heterogen orang-orangnya gitu. Mau dibilang berbagai warna itu ada tuh, warna-warni itu ada, dan itu yang bikin banyak belajar gitu. Jadi sangat-sangat membuat aku untuk belajar cara kita menyampaikan dakwah ke orang seperti apa gitu ya, cara kita menyampaikan Islam ke teman-teman itu kan, karena kan semua latar belakangnya beda-beda ya. Ada yang sama ya, walaupun di SAI itu cenderung frekuensinya sama gitu. Jadi kita kalau datang ke kajian apa atau belajar Islam apa itu cenderung mudah menerima kan. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Nah itu belajar sih interaksi dengan teman-teman satu angkatan 280 orang waktu itu. Jadi dinamikanya macam-macam gitu. Dan menariknya mungkin adalah dengan di SAI itu kita jadi tahu respon orang beda-beda gitu. Nggak semua orang suka sama kita kan. Ya, ada kadang yang nggak suka sama kita. Gitu. Dan itu jadi introspeksi sebetulnya untuk feedback ke kita juga gitu. Kira-kira dia nggak nyaman atau nggak suka dengan, bukan dia nggak suka dengan SAI-nya gitu, bukan dia nggak suka dengan rohisnya atau dengan Islamnya, tapi mungkin cara kita menyampaikannya yang jadi kurang pas di mereka gitu kan. Jadi itu jadi evaluasi juga. Jadi hal menarik ketika di SAI adalah bukan dengan kemudian berkumpul dengan teman-teman yang baik ya, itu suatu kesyukuran gitu, kumpul dengan teman-teman yang baik itu. Tapi menariknya lagi adalah kita jadi tahu situasi dan kondisi gitu. Jadi kita jadi tahu ngadepin orang yang beda-beda itu kayak gimana sih caranya gitu. Dan itu sangat bermanfaat kepake sekarang di UGM juga gitu. Karena di UGM lebih diverse lagi, lebih luas lagi gitu. Satu angkatan tuh bisa 10.000 orang gitu. Kalau di Fakultas Teknik 1.500, satu universitas 10.000 orang. Interaksinya akan lebih banyak gitu. Iya, jadi kedewasaan sih itu. Ya teman-teman, jadi mungkin buat kalau kita mau nyampein dakwah itu kita juga harus tahu audiens kita siapa gitu. Jadi biar kita nggak salah tangkap juga gitu. Yes, betul. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan Mas Dika ini kan udah lanjutin pendidikan nih ke Fakultas Teknik UGM. Mungkin ada tips dari Mas Dika buat kita, hal-hal yang harus diperhatikan biar kita tuh bisa masuk praktikan gitu. Oke, sebetulnya ini agak bukan dalam kapasitasku untuk mengasih tahu ya. Karena aku kasih tahu aja dulu waktu ranking satu angkatan itu aku ranking 65 kalau nggak salah, 65 atau 66 agak lupa, tapi di ranking 60-an gitu. Dan itu agak setengah-setengah, kira-kira kalau ambil SNMPTN keterima nggak ya gitu. Nyoba lah teknik mesin gitu kan. Di atasku ada lagi satu lagi Mas tuh bagus namanya, dia ranking 40-an ambil teknik mesin juga gitu. Dan ya syukur alhamdulillah keterima gitu kan. Tapi aku tuh memang bukan tipe yang seperti teman-teman seangkatanku yang sangat ambis gitu ya dari awal gitu. Tapi aku sangat respect dan hormat dengan mereka gitu. Dan sebetulnya bare minimumnya tuh harusnya seperti mereka gitu. Jadi aku mungkin mencomot dari apa yang mereka lakukan aja gitu. Jadi betul-betul teman-teman SAI, mungkin ya teman-teman Delayota secara umum siapapun yang nonton ini, paling utama adalah
kita tujuannya tuh buat apa gitu. Jadi why-nya tuh harus dicari dulu gitu. Kenapa kita mau masuk ke PTN ini, jurusan ini itu buat apa gitu. Dulu mungkin orang itu kan terpengaruh dari apa yang dia baca, apa yang dia terima ya. Kenapa aku sekarang di jurusan teknik mesin. Kenapa aku masuk jurusan teknik mesin tuh aku reflektif lagi ke masa kecilku, aku ngefans banget sama Pak Habibie gitu. Jadi di rumah aku ngoleksi buku-buku beliau gitu ya, ngikutin interview beliau di mana-mana gitu. Dan beliau adalah figur yang sangat bagus buat contoh kita semua sebagai orang yang secara sains itu pintar gitu ya, jenius mungkin bahkan. Dan secara Islam juga berkualitas gitu. Beliau seorang negarawan yang kualitas Islamnya itu sangat-sangat baik gitu. Nah itu jadi motivasi juga untuk kemudian bisa nggak ya aku kira-kira jadi seorang insinyur gitu dan dengan latar belakang SAI itu mencoba untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau kita tuh harus menguasai dua hal itu gitu. Jadi agamanya insya Allah bagus gitu ya. Walaupun masih berproses ya, belum sekarang bukan kemudian udah pasti alim, udah pasti soleh itu enggak. Dan berusaha gimana caranya lewat ilmu sains yang kita pelajari gitu ya. Mau sosum, mau IPA gitu ya. Itu bisa bermanfaat buat siapa aja gitu. Semangatnya berangkat dari situ. Jadi kalau kita udah menemukan semangatnya, udah hal-hal lain itu sifatnya teknis aja. Misal kayak belajar, kemudian les, kemudian ngatur jadwal, itu kan hal-hal sifatnya teknis. Tapi kalau tujuannya dari awal udah jelas, itu gampang jalan ke sana. Paling utama doa orang tua sih. Aku merasa keberhasilan apapun itu nomor satu doa orang tua dan yang kedua doa guru gitu. Makanya menjaga hubungan baik dengan guru-guru itu hal yang penting juga karena insya Allah ilmu yang kita pelajari, yang kita serap itu karena dengan kita baik ke mereka juga gitu. Jadi guru-guru itu ridho dengan apa yang diajarkan dan kita dipermudah juga untuk menyerapnya. Insya Allah kayak gitu. Berarti intinya kayak nentuin tujuan dulu gitu ya. Yes, betul. Kalau mungkin dari karena saya kelas 11 ya Mas, mungkin dan saya pernah dengar dari teman-teman juga gitu, masih bingung gimana cara milih jurusan. Mungkin Mas Dika ada tipsnya juga gitu. Oke. Jujur aku kepikiran jurusan itu waktu kelas 3 SMP udah kepikiran pengen masuk Fakultas Teknik. Cuman aku belum tahu sebaran di Fakultas Teknik itu ada jurusan apa aja. Baru ketika SMA, ada banyak banget ya, ada 14 jurusan kalau di UGM itu Fakultas Tekniknya. Dan itu ada beberapa klaster gitu ya. Jadi menentukan jurusan itu kan kadang preferensi orang-orang ya. Mungkin dari jurusan orang tua kita atau kemudian dari tokoh siapa yang kita idolakan kayak aku tadi misal gitu ya. Atau pekerjaan apa sih yang pengen kita cari gitu atau prospeknya sekarang lagi booming apa kira-kira 10-20 tahun mendatang trendingnya apa gitu. Itu sih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita lihat di minat kita nih. Jadi dari pelajaran-pelajaran yang ada sekarang gitu ya, matematika wajib gitu ya, biologi, fisika segala macam itu kira-kira kita into nggak ke pelajaran itu, kita passionate nggak sih belajar itu gitu. Nanti akan juga sering berjalannya waktu kecondongan kita suka sama satu pelajaran itu menentukan jurusan kita gitu. Walaupun itu nggak selalu kayak gitu ya. Misalnya aku suka banget sejarah gitu, sampai orang kadang bilang, dulu aku masih ingat waktu pertama kali ke Deliot ketemu sama anak IPS terus ngobrol sejarah, terus aku diomongin gitu, kamu nggak masuk jurusan IPS aja gitu. Atau bahkan sekarang pun ditanyain di Fakultas Teknik gitu, kamu nggak masuk jurusan sejarah aja gitu ya. Jadi ada beberapa, nanti kita bisa membedakan kok rumpun ilmu mana yang itu hanya sekedar hobi gitu ya. Aku belajar sejarah itu hobi, sama rumpun ilmu mana itu yang mau kutekuni sampai aku jadi ahli di situ gitu loh, bener-bener tak tekuni banget gitu. Nah itu. Tapi kalau dibilang aku masuk Fakultas Teknik, apakah nilai matematika aku bagus? Enggak juga gitu. Aku kasih tahu ya, aku spill ya. Dulu waktu kelas 12 semester 2 kalau nggak salah, UTS-nya itu matematika peminatanku tuh nilainya 40. Nilainya 40 sampai ditelepon guru itu. Aku masih ingat itu, ditelepon Bu Mani waktu itu. Kenapa nilainya 40 gitu kan. Terus aku cerita segala macam gitu kan. Tapi waktu itu aku punya komitmen gitu, nggak apa-apa nih hari ini nilainya 40, tapi saya buktikan besok bisa keterima di Fakultas Teknik gitu dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang gitu. Jadi walaupun nilai matematika aku orang yang rata-rata ya, bukan pinter IPA, bukan pinter matematika, cuman kemauanku untuk belajar tuh ada gitu. Jadi ya alhamdulillah 4 semester bertahan dengan cukup baik di Fakultas Teknik gitu. Itu sih. Berarti mungkin buat teman-teman yang masih bingung itu bisa kayak kayak kita inget lagi kita kayak apakah itu ada gitu. Iya, passion kita apa. Dan mungkin itu tadi ya, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang ngedown karena nilainya baru jelek atau gimana, tapi itu kayak mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya lagi. Dan mungkin kalau boleh ngasih tambahan ya, jangan FOMO sih dalam milih jurusan itu. Jadi kadang ada orang-orang FOMO ke jurusan tertentu gini, A lagi trending, A semua gitu ya, B lagi trending, B semua gitu. Nggak salah sebetulnya, kadang jurusan itu ada jurusan yang bagus juga gitu. Cuman penting banget untuk melihat prospek kita gitu, karena aku melihat beberapa teman-temanku satu angkatan
dia merasa tidak cocok, akhirnya tahun depannya pindah gitu. Itu secara waktu sebetulnya kan eman-eman ya. Kita sudah menghabiskan satu waktu di jurusan A, kita nggak cocok pindah ke B gitu kan. Kalau nanti misal pahitnya B nggak cocok lagi, masa pindah ke C gitu kan. Nah itu harus dipertimbangkan betul-betul gitu sih. Walaupun fase SMA tuh kadang nggak semua orang langsung menemukan dia mau jurusan apa ya gitu. Tapi kalau bisa menemukan lebih dini itu lebih bagus. Hari ini dengan HP kita gitu ya, di sosial media, di YouTube segala macam, nyari referensi, oh jurusan ini kerjanya apa, belajar apa, itu sangat-sangat membantu sih untuk menentukan jurusan kita. Tapi mungkin kan ini ya, ngomong tentang apa sih tadi? Kok lupa ya? Apa jurusan? Ngomong tentang jurusan nih. Iya. Kan itu kan banyak kan kayak biar kita tuh biar kita tuh tahu passion gitu loh, Mas. Kayak gimana tuh cara? Kan banyak nih, kita tuh masih ada di kelas 10 baru. Lagi ya kelas 10 tuh baru pada masuk gitu kan. Iya. Lagi udah mulai kelas 11. Nah, itu kayak bingung. Passion mereka tuh buat masuk jurusan tuh gimana? Iya, karena mungkin ada banyak orang yang merasa saya tuh bisa di banyak bidang tapi nggak tahu kerja dulu. Generalis ya tipenya ya. Ya, ada teman-temanku tuh yang baru menentukan jurusan bisa dibilang detik-detik terakhir menjelang milih gitu ya. Jadi dia anak MIPA terus akhirnya linjur gitu ya. Aku menghormati pilihan orang untuk linjur, itu nggak apa-apa ya kalau kalian mau linjur itu. Karena kan ada orang yang setelah dia sekolah 2,5 tahun SMA, dia merasa kok aku di MIPA kayak gini gitu. Baru dapat ketika mencoba belajar IPS gitu. Gitu ya. Dan itu proses orang lagi-lagi beda-beda sih. Proses orang itu perjalanannya beda-beda gitu. Akan lebih bagus ketika kalian tahu lebih dini seperti yang aku kasih tahu tadi gitu. Mulai untuk cari jurusan apa aja gitu. Aku tuh betul-betul dulu survei jurusan apa aja gitu. Jadi nggak di fakultas teknik doang sih. Di UGM itu ada sekitar lebih dari 8 fakultas kalau nggak salah. Itu aku cekin semua gitu. Fakultas psikologi belajar apa, Visipol ada jurusan apa, kemudian pertanian jurusan apa, ekonomi jurusan apa gitu. Dan itu nanti akan muncul sinyal sendiri kok dari hati gitu. Aku nggak cocok di bagian ini, aku nggak suka ekonomi misal itu, aku nggak suka Visipol gitu misal. Aku nggak suka teknik, aku nggak pintar di matematika misal gitu. Itu nanti akan muncul sendiri gitu. Jadi paling penting adalah tahu, baca aja sih. Mungkin karena aku basisnya adalah suka baca ya. Jadi itu akan sangat membantu. Terus juga dari video-video YouTube yang mungkin suka teman-teman mungkin sekarang gitu ya di YouTube atau di TikTok, video-video yang dia lebih suka ke ngoprek-ngoprek mesin misal gitu ya, atau suka nonton orang yang bahas tentang politik misal, atau bahas tentang sejarah gitu, atau kedokteran gitu. Kadang orang nonton dari series kedokteran terus dia pengen jadi masuk kedokteran gitu. Gitu. Tapi yang paling penting mungkin ya, satu poin teman-teman yang harus ditekankan tuh antara minat betul di jurusan itu atau itu hanya sekedar lonjakan perasaan aja gitu. Jadi kadang aku pengen masuk kedokteran misal, aku dulu gitu ya. Terus itu hanya labil ya, namanya anak SMA kan gitu ya. Jadi ada lonjakan perasaan, aku semangat banget pokoknya aku mau kedokteran gitu. Begitu udah tahun kedua kelas 11 gitu, kelas 12. Terus misal pelajarannya kok makin susah misal gitu ya. Biologinya kok makin susah gitu kan. Kok kayaknya nggak cocok di kedokteran gitu. Harus pindah yang lain gitu misal gitu. Itu kan kadang ada perkembangan kayak gitu ya. Itu kita yang harus pintar-pintar mengenali diri kita sendiri sih gitu. Konsultasi sama guru, konsultasi sama orang tua gitu. Oke. Mungkin karena udah takutnya terlalu lama ya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Dika yang udah menemani kita selama beberapa menit tadi. Terima kasih juga untuk sharing-sharing dan hal yang experience menariknya Mas Dika selama di SMA 8 ya gitu. Banyak tadi sampai kita dikasih tips buat milih jurusan dan lain-lain. Terima kasih kembali. Ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa minggu depan lagi kita akan ada episode 2 dengan narasumber yang sama bersama Mas Dika dan kami berdua sebagai host. Jangan lupa ditunggu di YouTube kita Rohis Deleota ya teman-teman. Jangan lupa follow juga media sosial kita di bawah sini. Nanti tolong editor, oke? Nah, terima kasih buat semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.